Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 167 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Memasuki tempat ujian, Hao Chen langsung disambut oleh sebuah suara, serta memintanya melewati dua ujian keabadian dan penciptaan secara terpisah untuk memahami arti sebenarnya dari keabadian dan penciptaan. Sedangkan di ujian pertama, Hao Chen diharuskan memahami ujian penciptaan. Diceritakan, di benua Zhengmo hidup klan alam yang menyembah alam dengan sangat damai dan saling menghargai sesama anggotanya. Sedangkan di sisi lain, hidup klan elf malam yang menyembah kegelapan. Mereka juga sama-sama menghormati sesama anggota klan. Hanya saja dikarenakan perbedaan keyakinan dan kelangkaan sumber daya, kedua belah pihak saling berperang, membuat kerusuhan di seluruh benua Zhengmo. Setelah pertempuran panjang, klan alam menjadi semakin kuat. Bahkan di bawah kepemimpinan Raja Eston, mereka berniat membersihkan kegelapan dan para pengikutnya dari benua Zhengmo. Dalam situasi terdesak, klan elf malam tanpa terduga memanggil benih kehancuran, membuat seluruh benua Zhengmo pada akhirnya dilanda kehancuran, membuat seluruh makhluk menderita dan tewas mengenaskan. Dari cerita barusan, Hao Chen diharuskan mengubah nasib kedua klan dan menciptakan masa depan baru bagi mereka, menjadi ujian pertamanya. Beberapa saat kemudian, disambut oleh anggota F, King Hao Chen terbangun menjadi raja dari klan mereka. Bahkan dikatakan, jika bukan karena Hao Chen melindungi mereka dari serangan Raja Eston, dia tidak mungkin terluka dan tertidur panjang. Meskipun Hao Chen sempat bingung, kenapa dirinya bisa menjadi raja klan elf yang menyembah kegelapan. Namun setelah dia memeriksa seluruh atributnya masih cahaya, dan hanya penampilannya saja yang berubah, Hao Chen langsung menyadari kalau dia harus merubah segalanya dengan identitas raja klan elf malam. Sehingga dia bertujuan untuk mencegah kehancuran klan F, dan tiba-tiba tanpa basa-basi dan banyak cengcong, Raja Eston langsung memerintahkan seluruh anggotanya menyatukan kekuatan dan menciptakan mantra terlarang matahari tingkat 9 untuk menghabisi seluruh anggota klan F. Menyadari hal ini akan membuat salah satu anggota klan F mengaktifkan benih kehancuran, Hao Chen lantas secara sigap mengambil alih menghancurkan sangkar penahan, serta menyerap energi mantra matahari ke dalam tubuhnya. Melihat Raja F mampu menyerap energi matahari yang notabene mendekati unsur cahaya paling murni, seketika membuat seluruh anggota klan alam terkejut. Pasalnya, bagaimana mungkin Raja F yang memiliki atribut kegelapan mampu menyerap energi matahari? Sementara itu, setelah memadamkan api di tubuh anggotanya, Hao Chen lantas meminta mereka untuk santuy aja, kemudian bergegas menghadapi Raja Eston. Di saat Raja Eston terkejut bagaimana mungkin Raja F tidak takut cahaya dan kekuatannya meningkat, Hao Chen justru mampu merasakan kekuatan musuhnya berada di tingkat 9 tahap kedua dan bukan tandingannya. Namun dia mencoba bertahan untuk mencari tahu apa alasan Raja Eston memulai perang. Dengan alasan tersebut dan sambil baku hantam,
Hao Chen mencoba bertanya, kenapa sebagai raja dia begitu kejam, bahkan menghabisi wanita dan anak-anak. Tidak memperdulikan hal itu dan memiliki keyakinan suku F memiliki pandangan berbeda dengan suku Alam, Raja Eston berniat terus berperang sampai mati. Terlebih lagi, jika sebagai raja dia memiliki sifat penyayang, maka klannya tidak mungkin berkembang. Mendengarkan hal itu dan merasa kesal, Hao Chen sempat berhasil mendesak Raja Eston, sehingga membuat sang raja segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh anggota klan F. Meskipun Raja Eston sempat mencegah Hao Chen menyelamatkan anggotanya serta melepaskan serangan ganas, namun Hao Chen dengan mudah menghindarinya. 你一定要平安归来！ 快走！ Tidak membiarkan satupun anggota klan F melarikan diri, Raja Eston lantas melepaskan kekuatan dewa bentuk tubuh Titan, sehingga King Hao Chen segera memblokirnya dengan teknik pertahanan ilahi. Secara mengejutkan, Hao Chen tiba-tiba saja berpindah tempat. Namun belum sempat dia memikirkan hal itu, dia tanpa sengaja melihat Sisi alias bocil yang sebelumnya dia selamatkan sedang melawan monster alam. Melihat kemunculan sang raja yang katanya udah 5 tahun ngilang tiba-tiba nongol, membuat seluruh anggota klan F terlihat bahagia. Sementara Hao Chen justru nambah mumet dan gak ngerti sama apa yang telah terjadi. Namun dia mencoba mengesampingkan hal itu dan bertanya bagaimana kondisi mereka, serta di mana anggota yang lainnya. Sisi menjelaskan, tidak ada anggota lain dan hanya tersisa mereka saja. Saat itu ketika Hao Chen melawan Raja Eston, mereka berhasil melarikan diri, serta mencoba membangun tempat tinggal dan berharap sang raja segera kembali. Namun sayangnya, setelah 5 tahun yang damai berlalu, Raja Eston kembali menemukan keberadaan mereka, membunuh dan menghancurkan tempat tinggal yang susah payah mereka bangun. Itulah yang membuat banyak anggota klan F tewas mengenaskan. Bahkan emaknya Sisi juga tewas saat penyerangan. 只是我们逃了出来。妈妈，走！ Tidak sampai di situ, klan alam secara kejam mengerahkan para monster alam untuk mengejar mereka. Dan akhirnya bertemu dengan sang raja klan F barusan aja. Mendengarkan hal itu dan melihat seorang bayi agak aneh, Hao Chen lantas bertanya, kenapa dengan anak tersebut? Sisi menjelaskan, hal itu dikarenakan penyakit degenerasi karena kekuatan energi kegelapan dan bisa membuat sang bayi koin, di mana sejak kekuatan alam menguat, kekuatan kegelapan hampir menghilang, dan jika hal itu terjadi, seluruh anggota klan F akan terkena penyakit degenerasi, serta pastilah membuat mereka tewas dan klan F hanya tinggal sejarah. Dengan adanya fakta tersebut, seluruh anggota lantas meminta maaf kepada Hao Chen. Pasalnya dia telah memberikan mereka waktu melarikan diri. Namun mereka justru tidak bisa mengatasi hal sepele seperti ini. Mendengarkan hal itu dan merubah tragedi sebelumnya ternyata masih saja tidak berguna. Serta pastilah akan ada terus ujian seperti ini. Hao Chen lantas bertanya, apakah ada cara untuk mengatasi hilangnya kekuatan kegelapan? Sisi mengatakan, hanya dengan mendapatkan batu Dewi Matahari Bulan, di mana selain memiliki energi cahaya dan kegelapan paling murni, batu tersebut mampu mengatur pergantian siang dan malam, sehingga bisa menciptakan lingkungan terbaik bagi klan F dan klan alam. Namun batu tersebut dijaga oleh monster naga suci tingkat 9 tahap 6 di tanah terlarang. Bahkan saat itu, ketika klan F dan klan alam berniat memperebutkan batu tersebut, semua anggota harus tewas mengenaskan. Singkatnya, sambil menahan semburan naga Bearbrand dan melihat batu Dewi Matahari Bulan, Hao Chen lantas memohon kepada sang monster untuk meminjamkannya demi menyelamatkan klan F. Tapi sayangnya, sang monster menolak
dan mampu dengan mudah menghancurkan pelindung Long Hao-Chen, sehingga menandakan kekuatannya telah melampaui tingkat 9 tahap 6. Tidak lagi menahan diri, Hao Chen lantas melepaskan teknik ilahi matahari neraka untuk melakukan serangan balasan tanpa terus bertahan. Di saat Hao Chen mengatakan sang monster memiliki sifat egois dan bisa menghancurkan benua Sengmo, naga suci lantas menegaskan batu suci bukanlah benda untuk menguasai benua ataupun menyelamatkan klan F. Tidak memperdulikan jawaban barusan dan menyadari naga suci sangat ketat menjaga batu Dewi Matahari Bulan serta tidak memberinya kesempatan mendekat, Hao Chen lantas mencoba memancingnya menjauh. Sampai akhirnya ketika menyadari jarak mereka ke batu Dewi Matahari Bulan sudah cukup, Hao Chen lantas melepaskan teknik tebasan cahaya fajar. Meskipun naga suci berhasil memblokirnya dan berniat menghabisi Hao Chen, namun ternyata dalam bentrokan sebelumnya, Hao Chen telah menggunakan teknik Kage Bunshin milik Sai-Er untuk menipunya, serta bergegas mengambil batu Dewi Matahari Bulan. Tepat ketika Hao Chen berniat menyerahkan batu tersebut, serta naga suci melepaskan segel untuk menahannya, King Hao Chen tiba-tiba saja melihat sebuah gambaran kehancuran, sehingga dia segera menghentikan langkahnya. Di mana jika batu Dewi Matahari Bulan sampai jatuh ke tangan klan F, maka klan alam yang akan mengalami penderitaan. Pasalnya, Sisi dan anggota pastilah membalaskan dendam yang telah mereka alami, serta berniat menghabisi seluruh klan alam dari benua Sengmo. Bahkan tanpa terduga, Raja Eston juga memiliki teknik pemanggilan kebencian, sehingga hasil ujian tidak akan berbeda dari cerita yang sebelumnya Hao Chen dengar. Di saat Long Hao Chen menyadari fakta tersebut tidak akan mengubah apapun, naga suci tiba-tiba melepaskan serangan, sehingga dia segera memblokirnya dengan artefak Matahari Bulan. Di saat Hao Chen menyadari batu tersebut memiliki kesamaan dengan perisai miliknya, kedua artefak justru saling beresonansi dan kemudian saling menyatukan diri, serta menjadikan perisai sebagai artefak lengkap perisai Matahari Bulan. Secara bersamaan dengan hal itu, Hao Chen dinyatakan berhasil memecahkan rahasia ujian pertama, sedangkan di ujian selanjutnya, dia harus menghadapi kehancuran tanpa batas. Widih, bener-bener ujiannya sulit ya guys ya untuk mendapatkan tahta keabadian dan penciptaan. Dimana selain terdapat ujian, Hao Chen juga diharuskan memecahkan rahasia di setiap ujiannya. Tapi tenang aja, sebagai MC di series Donghua Throne of Steel, King Hao Chen udah pasti mampu melewati setiap ujian ya kan? Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.